ke-9. Alhamdulillahirabbil alamin di surat Al-A'raf dan juga surat Al-Anfal. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Qur'anul Karim, firman Allah Subhanahu wa taala fil lisani, insyaallah tidak jadi tidak akan merasa bosan, lapuk, ya kan. Jadi tidak akan merasa ada suatu bi kasratit tirdadi, dengan banyak mengulangnya. Jadi semakin diulang semakin insyaallah familiar dan semakin kenal dan semakin enak. Begitu juga artinya, masya Allah, dan bisa melupakan jadi situasi yang berat, ya kan, ketika orang itu asyik dan lezat bersama Al-Quran, bersama Allah Subhanahu wa taala. Maka tabiatul dunia yang hiruk pikuk ini, jadi dunia ini tabiatnya adalah hiruk pikuk, kacau, ya kan, karena kacaunya dunia itu sebabnya manusia, ya kan. Jadi ketika ada hiruk pikuk maka penyebabnya adalah manusia. Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas lidhiqhum ba'd alladhi 'amilu la'allahum yarji'un. Bahwa kerusakan di daratan dan di lautan itu adalah sebab tangan manusia. Manusia menjadi penyebab kepada yang lainnya. Kenapa ada begitu? Karena ada begitu. Ketika begitu maka ya begitu. Nah, itu adalah manusia. Jadi makanya kalau ketika kita mendefinisikan kata agama, diambil dari bahasa Sanskerta, agama, tidak gama, kacau, ya. Maka jadi orang yang beragama itu adalah orang yang tidak kacau. Nah, ketika ada kekacauan maka di situ agamanya tidak berfungsi, ya, agamanya tidak berfungsi. Dan penyebabnya pasti antar manusia, tidak ada macan itu membuat kekacauan, itu tidak ada. Kalau ada adalah macan lepas sebentar dan itu cuman akan melukai beberapa orang dan terus ditembak atau ditangkap. Tapi kalau manusia itu dia yang nembak, dia juga yang nyemprot, dia juga yang melakukan, dia yang gerusak. Jadi manusia itu makhluk perusak kalau tidak jadi insaf dan tidak sadar dan tidak tertib, maka manusia adalah makhluk perusak. Nah, maka pertanyaan dulu, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima'. Jadi bahwa kenapa engkau akan menjadikan makhluk atau ciptaan yang merusak, ya kan, dan menumpahkan darah. Dan sepanjang masa meskipun disekolahkan sampai tinggi sekalipun, coba ini omongan nih diperhatikan, disekolahkan sampai tinggi pun, sampai mempunyai titel tertinggi, ngerusak aja manusia mah. Jadi manusia ngerusak dengan pikirannya, manusia ngerusak dengan sikapnya, manusia ngerusak dengan kemauan dan syahwatnya, ya kan. Jadi seperti itu akhirnya tindakannya menjadikan, jadi ada tindakan balasan namanya, jadi menjadi penyebab. Maka manusia adalah makhluk perusak bila jadi dia tidak insaf, ya kan. Makanya agama itu tidak, agama kacau. Dan ketika pada terjadi kekacauan maka ya siapa yang mesti harus diingatkan? Ya semuanya introspeksi, ya kan, semuanya introspeksi, ya kan, seperti itu. Maka jadi manusianya, ya, makanya yang disuruh tobat tuh manusia. Kalau binatang nggak disuruh tobat sama Allah Subhanahu wa taala, ya kan. Tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Bahkan yang disuruh bertobat adalah orang-orang yang mempunyai keimanan, mempunyai keyakinan. Karena dengan keyakinannya itu kemudian mekongkong, kaku, alu, akhirnya apa? Akhirnya menimbulkan clash. Jadi civilizationnya, jadi pertarungan manusia, ya kan. Jadi seperti itu, akhirnya mengucurlah darah, ya. Terus ngomongnya gini, ya emang begitulah namanya hidup juga begitu, ya. Ya udah, kalau emang begitu, ya udah begitu aja, ya kan. Nah, jadi luar biasa jamaah. Maka fungsi akal itu menjadi sering hilang,
sering gaib dalam kehidupan ini. Fungsi ilmu pengetahuan yang katanya ilmu itu diciptakan untuk nurun, untuk menuruni, untuk menyinari. Tapi ternyata tidak juga, orang-orang pintar juga membuat kerusakan juga. Bahkan menjadi penyebab pembuat kerusakan adalah justru orang-orang yang ngerti, karena orang-orang yang bodoh itu dia adalah sifatnya respon, ya kan, menjawab. Nah, orang bodoh nggak tahu apa-apa. Jadi orang-orang pintar itulah. Nah, maka janganlah jadi orang pintar yang membuat kerusakan, menjadi penyebab kerusakan. Man izdada ilman wa lam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa bu'dan. Bahwa barang siapa yang tambah ilmunya tapi tidak tambah jadi dekatnya kepada Allah, takutnya kepada Allah, ya kan, maka jadi berarti tambah jauh dari Allah. Dan sebetulnya kalau Allah murka itu nggak ada artinya. Anda dan kita ini nggak ada artinya apa-apa. Isinya cuma pergi, mungkin kabur, mungkin kemana, ya kan. Begitu nggak ada artinya apa-apa. Jadi kedikdayaan itu tidak ada ketika Allah sudah memberikan jadi peringatan, murka dan seterusnya. Ada yang hanya gara-gara jadi laler. Siapa coba yang gara-gara laler? Namrud kan jadi matinya karena laler kan. Nah, kemudian ada yang karena corona pada mati semuanya, ya kan, sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Tapi ya tetap masalah introspeksi, jadi nyadar diri itu juga tidak mudah. Orang nyadar diri itu tidak mudah, karena kalau sudah mempunyai syahwat, mempunyai keinginan itu mekongkong. Kalau bahasa Jawa itu mekongkong namanya. Kaku alu, pokoknya begini, mekongkong ya. Akhirnya ketika mekongkong, yang satu mekongkong akhirnya memakan korban. Yang korban adalah anaknya orang. Nanti kalau ya yang penting anaknya orang nggak apa-apa, yang penting bukan anak saya. Oh, nakal kamu. Nah, cobalah. Jadi kalau lah jadi anaknya orang itu juga kan orang juga, kan nyawa juga. Ya kan, padahal nyawa itu sangat mahal. Siapa yang menyelamatkan satu nyawa, maka berarti menyelamatkan seluruh nyawa yang ada. Pernahkah berpikir seperti itu? Jadi bahwa apa namanya, kalaulah in takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Jika jadi kamu merasa sakit, ya jangan gituin orang, ya kan. Jadi begitu, ya kan, biarinlah bukan anak saya ini. Nah, tentu al-hayatu dulah atau dual. Hidup ini berputar, masalah giliran aja kok. Masalah giliran aja. Kalau orang dulu mendapatkan gilirannya, kamu juga akan mendapatkan gilirannya, biasa aja kali, ya kan. Jadi tidak ada yang namanya sebuah kedikdayaan yang abadi, tidak ada sebuah kehebatan abadi, tidak ada. Jadi bahkan kadang-kadang orang yang sangat dikdaya diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Anda jangan lalat tadi, Anda hanya sekedar apa dan seterusnya. Dan seperti itu, wal'iyadzubillah. Dan mudah-mudahan kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian ketika mau ngotot terhadap sesuatu, sebetulnya untuk apa sih? Untuk siapa? Kalau misalnya kita jadi adalah orang Indonesia, maka kita orang timur, ya kan. Kalaulah seandainya ada anak bangsa yang hidupnya menjadi enak, menjadi diam, menjadi tentram, menjadi apik, maka bukankah itu adalah kita yang ikut senang? Tapi kemudian ketika kehidupannya menjadi nelongso, sengsara, terkuyo-kuyo, kayaknya kehidupan sekarang ini kok terkuyo-kuyo, terkoyak-koyak. Terus hidup kok malah semakin tidak tentram, semakin terkoyak-koyak. Maka kalau hidup hanya untuk terkoyak-koyak, ngapain hidup? Hidup itu adalah untuk enak, untuk senang. Tapi kenapa kemudian hidup selalu terkoyak-koyak, ya kan? Kemudian terkuyo-kuyo, ya kan? Termarginalkan, terkejar-kejar, terintimidasi. Kenapa mesti harus begitu? Ya, kalau bisa menciptakan ketenangan, kebersamaan, kenapa enggak? Ya, begitu. Nah, inilah, jadi saudaraku coba lihat di surat Al-A'raf tadi ayat 175. Ya kan, setidaknya minimal satu ayat ini kita lihat. Watlu alaihim naba alladhi atainahu ayatina fansalakha minha faatba'ahu asyaitanu fakana minal ghawin walau syi'na larafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawah famathaluhu kamathalil kalb in tahmil alaihi yalhath aw tatrukhu yalhath
dzalika matsalul qaumil ladzina kadzdzabu biayatina faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun sa'a matsalanil qaumul ladzina kadzdzabu biayatina wa anfusahum kanu yadhlimun. Terjemahkan apa adanya tanpa ada pikiran-pikiran yang ini, maka bacakanlah, ya kan, alaihim kepada mereka, naba alladzi atainahu ayatina, cerita orang yang aku beri ilmu, aku beri ayat. Ini adalah cerita orang alim, cerita orang penting, cerita orang pinter. Watlu alaihim naba alladzi atainahu ayatina fansalakha minha. Tapi tidak ada jaminan orang pinter, orang alim itu aman. Fansalakha, malah dia insilah. Insilah itu melungsungi. Banyak orang yang pelin-pelan, banyak orang yang pindah-pindah gerbong justru karena orang pinter, orang bodoh malah ndak, ya gitu. Fansalakha minha, maka dia melungsungi. Melungsungi itu bahasa Jawa, kayak ular begitu. Jadi ular ganti kulit. Jadi tahu-tahu di tempat-tempat yang di bawah bambu gitu, tahu-tahu ada belongsong. Apa tuh? Belongsong kulit ular, tapi ularnya sudah nggak ada. Nah, itu namanya melungsungi. Jadi orang alim, orang pintar tuh banyak yang melungsungi, banyak ganti gerbong dan tidak malu, banyak ganti baju nggak malu, ya kan? Mendingan orang bodoh itu ada malunya, nggak juga ya. Jadi kemudian orang biasa gitu ya. Iya. Jadi luar biasa. Fansalakha minha fa'atba'ahu syaitan, maka dikipas-kipasin, akhirnya diikutin setan dengan syahwatnya, dengan kemauannya tadi. Padahal itu pakai ilmu. Makanya jadi selalu memohon supaya ilmu itu yang bermanfaat. Memang kata manfaat ini sangat longgar ya. Manfaat itu guna ya, maksudnya ilmu yang diridhoi Allah gitu aja lah. Jadi kalau manfaat, semua ilmu ada manfaatnya, sebenarnya kalau konteksnya guna atau manfaat, ya kan. Jadi fa'atba'ahu syaitan fakana minal ghawin, maka kemudian termasuk orang yang terjatuh, orang yang terlempar, orang yang keluar dari ring, ya kan, kebenaran maksudnya. Walau syi'na la rafa'nahu biha, kata Allah Subhanahu wa taala, kalau kami berkehendak maka kami akan menyelamatkan dan mengangkatnya. Tapi dia lebih condong ke situ, kuat banget. Nah, gitu. Dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala. La rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawa, dan mengikuti hawa nafsu. Ya. Allah memberikan perumpamaan kepada orang yang seperti ini, padahal ini adalah orang alim, orang pinter, pakar. Famathalahu kamathalil kalb, maka perumpamanya kayak anjing, ya kan. Jadi yang diperumpamakan anjing itu bukan orang bodoh, itu adalah orang pinter. Famathaluhu kamathalil kalb in tahmil alaihi. Jadi jilat-jilat itu, para penjilat itu adalah orang yang punya kemauan, orang yang pinter. Famathaluhu kamathalil kalb in tahmil alaihi yalhas. Ya kan, kalau kamu bawakan suatu ini, tak tawarin ini, gitu. In tahmil alaihi yalhas au tatrukhu yalhas. Kalau kamu tinggalkan, ya sama aja. Jadi dia juga melet-melet juga. Jadi rame, kasih, dilebep, diem, ya kan begitu. Itu anjing yang perumpamaan kayak model di ayat ini mengerikan sekali, jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Famathaluhu kamathalil kalb in tahmil alaihi yalhas aw tatruku yalhas. Dzalika mathalul qaumil ladzina kadzdzabu biayatina. Itulah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat Allah. Semua yang ada itu sebetulnya secara ayat informasi itu sudah ada. Tapi nggak apa-apa, itu bukan untuk kita, itu kan untuk orang yang lain, ya kan begitu. Nanti dipeleset-pelesetin, padahal jadi ya semuanya untuk kita. Nah, ya. Matsalul qaumil ladzina kadzdzabu biayat faqsusil qasasa. Maka kisahkanlah kisah-kisah ini, ya kan? Jadi kisahkan, dan itu juga menjadi kisah yang dulu kemudian kita baca dan ternyata terkena kita. Jadi kisah-kisah yang tabu, jelek zaman dulu akhirnya menjadi kisah yang kita gemari. Jadi sesuatu kejadian yang sebenarnya tabu dan menjijikkan dalam sejarah, tapi karena kita berada di situ akhirnya cerita itu menjadi bagian yang lezat bagi kita. Dan bahkan kita membela-bela cerita masa lalu yang sebetulnya secara sejarah awalnya juga
sudah menjadi sesuatu yang menjijikkan, yang harus dihindari. Tapi karena kamu ada di situ, kita ada di situ, akhirnya kita membela-bela jadi cerita dan sejarah itu. Maka sebetulnya akal ini kalau sudah kebalik-balik itu memang tidak ada manfaatnya sebetulnya. Luar biasa jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Faqsusil qasas la'allahum yatafakkarun. Maka coba kisahkan cerita itu. Misalnya sesuatu, ada sebuah kasus itu sejarah mencatat bahwa itu kasus gelap, jadi kelam. Tapi kemudian kamu terangin sekarang, kamu terang-terangin, oh enggak, itu mah baik, itu kesalahan sejarah. Opo itu namanya itu. Jadi hanya karena jadi kepentingan permen-permen kecil, tapi kemudian kamu merubah sejarah yang luar biasa jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. La'allahum yatafakkarun sa'a mathalanil qaumul ladzina kadzdzabu biayatina. Seburuk-buruk perumpamaan adalah orang yang mendustakan ayat-ayat. Ya kejadian-kejadian itu. Ya kan? Wa anfusahum kanu yadhlimun, dan pada akhirnya adalah menzalimi dirinya sendiri. Kalau yang kocar-kacir adalah negerinya, yang kacau balau adalah negerinya. Ya kan, ternyata Anda berada di dalamnya yang terlibat membuat kacau balau itu. Ya, kemudian gigit jari lama-lama bareng-bareng, yang gede gigit jari, yang tengah gigit jari, yang kecil juga gigit jari. Kalau yang kecil sudah biasa gigit jari, ya kan begitu. Jadi luar biasa jamaah yang. Tapi kalau sedang lagi pemain dan berada di panggung, dikiranya adalah dikdaya dan gimana? Enggak jamaah, biasa aja. Karena itu masalah sejarah terulang aja kok. Biasa aja, jadi enggak ada. Tidak ada, dan itu juga sambil ketakutan, tidak bisa tidur, mungkin lari ke sana, kabur ke sini, dan seterusnya. Jadi sangat ketakutan sebetulnya. Hidup ini adalah kepada ketakutan, ya nggak bisa apa-apa. Sadarlah bahwa jadi kita adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Sadarlah kita hamba Allah Subhanahu. Yang kamu perebutkan itu kalau dimasukin mulut sebentar langsung dibuang ke belakang. Ya, tidak ada artinya apa-apa, sebetulnya menjadi sampah-sampah yang menjijikkan, ya. Ya, jadi seperti itu. Nah, ini saudaraku, lebih-lebih kalau kita sedang bekerja untuk siapa, kita juga nggak tahu. Jangan-jangan kita juga terformat menjadi kepentingan orang, jongos-jongos orang yang tidak terasa. Katanya pinter, tapi kok terformat menjadi jongos nggak terasa. Itu pinter apaan? Nah, misalnya, ya kan? Kan luar biasa seperti ini jemaah dimuliakan Allah. Ngambung nggak sih pada? Luar biasa itu masalah. Jadi coba ayat 175 tadi, ya kan, surat Al-A'raf. Jadi maka luar biasa dahsyat sekali di hari Jumat yang mulia ini, waktu untuk introspeksi, waktu untuk bertobat, waktu untuk apa namanya, ya, kalaulah kemudian ada orang yang kelaparan, orang yang tidak mendapatkan haknya, maka subhanallahil azim, itu adalah sebuah kezaliman. Dan innallaha la yadhlimun nasa syai'an walakinnan nasa anfusahum yadhlimun. Allah tidak menzalimi jadi hambanya, tapi hamba itu sendirilah yang menzalimi dirinya sendiri. Saudaraku semuanya dan seluruh bangsa Indonesia, bangsaku yang kita cintai, sama-sama kita terus doakan mudah-mudahan mendapatkan pegangannya dan jalannya yang tidak terlunta-lunta, meskipun apa kelihatannya dalam proses pembangunan, tapi kehidupan yang terlunta-lunta dan luar biasa dan terasa sekali. Jadi seperti itu jamaah dimuliakan Allah. Mudah-mudahan jadi kita diberikan kesehatan jasmani dan rohani oleh Allah Subhanahu wa taala, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala macam yang membahayakan, dan selamatkan dari COVID-19. Ya Allah, khudh nawasina biyadik, ambillah jadi ubun-ubun ini dan pikiran ini dengan kekuasaanmu, tanganmu, ya Allah. Arahkanlah kepada yang baik, yang tidak menzolimi orang, tidak menyengsarakan orang, ya Allah, birahmatika ya arhamar rahimin. Yassir lana umurana umur ad-dini wad dunya wal akhirah, haqqiq amalana, balligh maqasidana, wa anzil lana al-barakat ya Allah, wal muhsinin wal muhsinat, wal aba wal ummahat wal masyayikh wal asatidzah wal ulama wal ahbab, ya Allah, semuanya bi isnadihim
جميعا العلمية والعملية يا الله إلى الأئمة الفضلاء أهل الفقه والتفسير والحديث والأولياء والأقطاب والأبدال والأتباع التابعين والتابعين أصحاب النبي رضوان الله عليهم أجمعين وآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم واحشرنا معهم جميعا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق وذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين بركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Ya, saudaraku semuanya, sampai di sini jumpa kita di hari mulia hari Jumat ini. Insyaallah nanti kita sambung lagi. Anda selalu dibersamai Allah Subhanahu wa taala dan selalu berusaha bersama Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ma'akum aina ma kuntum, Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.